Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke, sebelum itu Ibu akan mengabsen dulu ya. Anak-anakku tolong didengarkan ya. Masuk dulu filemu di sini, buka dulu mendelay, terus tambah file. Andi Irfan Mansur. Hadir, Bu. Yawandi Marzam. Hadir, Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Nah, Ibu punya yel-yel untuk menambah semangat anak-anakku. Jika Ibu bilang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat, semangat, semangat. Oke? Oke, Bu. Oke, kita ulang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Bagus. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang pemilu. Pemilu dan pilkada. Ada yang tahu apa itu pemilu? Pemilihan. Umum. Oke, pintar. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pemilu. Setelah itu anak-anakku pahami karena Ibu akan bertanya setelah itu. Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah gambar. Anak-anakku bisa dipahami ya. Anak-anakku sudah bisa lihat gambarnya? Sudah, Bu. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai proses pemilu. Anak-anakku disimak ya dan dipahami. Nah, ini dia asas-asas pemilihan umum. Asas-asas pemilihan umum ada 6. Langsung, bebas, jujur, umum, rahasia, dan adil. Langsung. Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Kemudian umum. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian bebas. Artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih atau pemilu bebas menentukan siapapun yang akan dipilih. Kemudian rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Nah, kemudian jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu atau pemilihan umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir, adil. Artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Nah, kemudian tahapan pemilu. Ada 5, yaitu yang pertama pendaftaran pemilih. Sebelum mengadakan pemilu, seseorang yang akan dipilih harus melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua, pendaftaran peserta pemilu, yaitu peserta yang akan memilih calon kepala daerah atau presiden yang akan dipilih. Kemudian ketiga, penetapan peserta. Yang keempat, kampanye. Dan yang terakhir, pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses pemilu atau pemilihan umum. Anak-anakku sudah mengerti?
Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang bisa menjelaskan ulang kelima tahapan dari pemilu tersebut? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 5 tahap pemilu yang tadi Ibu jelaskan? Bu. Oke, anakku Ian, silahkan. Ya, Septiawanti. Ya, baik. Tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu mengenai tentang tahapan pemilu ada 5, yaitu yang pertama rahasia, jujur, adil. Yang itu tahu, Bu. Oke, kita berikan apresiasi ya kepada anakku Ian. Baik, saya ulangi lagi. Yang tadi anakku Ian jelaskan itu adalah asas-asas dalam pemilu. Sedangkan tahap-tahap dalam pemilu itu ada 5, yaitu yang pertama pendaftaran Kampanye. pemilih. Oh ya, pendaftaran online. Ya. Yang kedua pendaftaran Ya. peserta pemilu. Yang ketiga penetapan peserta. Yang keempat kampanye. Dan yang kelima pemungutan dan penghitungan suara. Kembali lagi di sini. Ya. Kan misalnya ini mau mendelay. Ada yang bisa ulang lagi apa-apa saja tahapan dari pemilu? Saya, Bu. Oke, silakan anakku Irfan. Yaitu pendaftaran, ada kampanye, ada pemungutan suara. Misalnya ini Tiga, tahun Bu. ini. Oke, pintar anakku Ian. Anakku Irfan. Oke, anak-anakku silakan melihat LKS-nya di halaman 6. Di situ ada skenario mengenai tahapan-tahapan pemilihan umum. Nah, di situ ada skenario mengenai cara bermain peran. Silakan anak-anakku lihat di LKS-nya halaman 6. Itu akan menjadi tugas anak-anakku di rumah. Silakan pahami skenario tersebut, kemudian minggu depan kita akan bermain peran. Anak-anakku paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan? Bu. Oke, Saya, jika Bu. ada, ya silakan anakku Irfan. Bu, itu kalau pemilihan desa, Bu, pemilihan apa namanya, Bu? Pemilihan adil. Sama, nah itu juga namanya pemilihan umum karena dipilih oleh masyarakat secara umum. Oh iya, Bu. Kasih, Bu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini ya. Tetapi sebelum kita tutup, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, itu saja pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.